Assalamualaikum, swastiastu. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Aka Cipto Santoso, konseptor Tanah Zawi Resort. Kali ini kita mau main bulan ke destinasi baru di Tanah Zawi, yaitu di area Kecean, dimana area Kecean itu sebelumnya hanya sebuah mata air yang secara tradisional dipakai untuk warga, kemudian ya digunakan seperlunya aja untuk sawah dan sebagainya, dan banyak yang terbuang. Dari situlah saya merasa prihatin bagaimana untuk bisa dimanfaatkan lebih. Nah, kemudian kami tinjau, nanti kita sama-sama ke sana. Mata air itu kemudian kami bendung agar debit itu kita peroleh lebih maksimal. Nah, dari itu kita manfaatkan lagi untuk pengisian water tower untuk penggunaan air bersih. Kemudian kita salurkan untuk penyiraman tanaman-tanaman di lingkungan Tanah Zawi dan yang mengalir untuk warga setempat. Dan kita tetap mempertahankan dari budaya lokal yang pada suatu bulan tertentu mengadakan acara ritual seperti syukuran atas melimpahnya rezeki dan sebagainya. Oke, di dalam sesi untuk filosofi, kemudian desain, bahwa air adalah lambang dari rezeki, melimpahnya suatu rezeki, dan merenovasi alam, memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya adalah mengelola rezeki itu untuk melimpah, berguna bagi kita dan warga sekitarnya. Jadilah air dimanapun tempatnya dia berada pasti bermanfaat. Pada bebatuan menjadi air jernih, di tempat comberan dan sebagainya, air mempunyai banyak fungsinya. Dalam merenovasi kita tidak serta-merta mengambil manfaat untuk keuntungan kita sendiri, ya, tapi kita harus memperhatikan, memperlakukan alam dengan kasih sayang. Merenovasi untuk lebih bermanfaat bagi alam itu sendiri. Kita tampung, kita muliakan air itu, kemudian melimpah kita manfaatkan air yang begitu segar, mata air yang begitu melimpah untuk kehidupan keberlangsungan alam, menyirami alam sekitarnya untuk kita minum, menyirami tanah-tanah perkebunan warga dan lain sebagainya. Filosofi yang kita dapatkan dari air adalah menjadi air bermanfaatlah bagi orang lain dimanapun kamu berada. Jadilah rezeki yang selalu mengalir, jadilah selalu bermanfaat bagi orang lain dimanapun kamu berada. Di lingkungan apapun berada, Anda akan bermanfaat. Dan sungguh indah, sungguh menyejukkan. Bukan sesuatu yang riak, yang berlebihan, tapi air selalu mengikuti wadah tempatnya, bentuknya mengikuti. Apapun pribadi kita, apapun kedudukan kita, apapun kasta kita, sama. Jadilah seperti air. Terima kasih. Mari kita berkunjung ke lokasi. Ya, ini adalah penampakan sumber air, sumber mata air yang selalu mengalir untuk kehidupan lingkungan dan warga. Ada juga yang menggunakan untuk mengaliri sawahnya di sana, mengalir. Ini ada pipa yang dipakai warga untuk mengaliri sawah. Mengalir dari sumber mata air untuk kehidupan. Ini kondisi saluran mata air
yang terbuang begitu saja, dan aliran air yang digunakan untuk pembagian yang digunakan warga untuk mengalir sawahnya. Ini kondisi dari sumber mata air. Sungai ini merupakan sungai belantara. Sungai-sungai kecil membentuk sungai-sungai kecil pada endapan-endapan yang berlubang. Dan batu-batuan pun masih berserakan natural. Ini kondisi awal ketika sumber mata air belum dimanfaatkan secara lebih baik dan bermanfaat. Ini penampakan terakhir setelah kita renovasi dari buangan air yang kecil dan meluap mengalir tanpa banyak kegunanya. Sekarang kita bikinkan bak, bikin toren, kita bendung, kita tampung agar debitnya bisa besar dan lebih banyak bermanfaat. Kita alirkan untuk penyiraman tanaman, dan sisanya kita tetap pertahankan. Kita bikinkan sungai, aliran sungai, agar tampilannya lebih menawan. Kita hiasi dengan batu bebatuan. Kita bikin seperti air terjun ya, terasiring, air mengalir. Nah, kemudian kita jadikan destinasi baru, yaitu berupa area kecean. Di situ kita pasang meja-meja, para pengunjung bisa menikmati kesegaran air dan suasana alam yang murni, gemericik air. Nah, inilah sumber yang tadinya hanya terbuang dan kemanfaatnya masih kecil. Sekarang kita renovasi, kita bikinkan bak, kita tampung agar debitnya lebih besar. Kita manfaatkan untuk lingkungan kembali. Ini kita fungsikan untuk penyiraman, untuk perawatan alam lingkungan, dan kemanfaatan juga untuk destinasi baru Kecean yang menambah teduh suasananya. Dan di lokasi ini pun tetap kita lestarikan budaya dari warga sekitar untuk lakukan seremonial adat ya, mungkin syukuran atas limpahan rezeki dari sawah-sawah ataupun kebun-kebun yang teraliri. Kita ada berikan space di sini, kemanfaatan buat warga lingkungan masih kita pertahankan di sini. Ini akses masuknya. Akses masuknya pun kita permudah. Yang kemarin hanya tanah licin, kita bikinkan batu-batu berundak. Ya. Di sini pun pengunjung masih kita manjakan. Di situ ada bangku-bangku untuk tempat berteduh di siang yang amat terik. Bisa berteduh di pohon hijau ini dengan gemericik air yang sungguh benar-benar alami.
Sini kita buatkan akses yang kedua untuk mempermudah pengunjung menikmati area Kecean. Di area Kecean ini Anda bisa menikmati aneka hidangan yang ada, bisa pesan di kafe kapal on progress, kemudian di warung tradisional bisa dinikmati di sini. Ya, inilah beberapa bangku yang disediakan. Ini juga merupakan bagian dari Taman Asmara ya, yang sebagai sumber kehidupan. Itu naik akses ke Taman Asmara. Ini ikan-ikan kecil ikut meramaikan suasana. Ini penampakan terakhir dari area Kecean. Untuk pada pagi hari ini airnya sangat kecil karena masih digunakan untuk kemanfaatan lingkungan, untuk penyiraman tanaman dan lain sebagainya, dan pengisian water tower yang ada di area. Ya, nanti kalau agak siang itu airnya akan menjadi lebih besar karena penggunaannya juga berkurang. Sungguh menjadi alternatif destinasi wisata yang sangat menyejukkan, akrab dan familiar sekali, di mana Anda bisa bercengkrama dengan sanak saudara, handai tolan, teman-teman, bermain dengan anak-anak Kecean di sini. Pemanfaatan lingkungan, tidak merusak lingkungan, lebih memberdayakan lingkungan untuk kelestarian lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Viva Tanah Jawi.